لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا ما لم نعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونور قلوبنا من علوم والمعارف وألبسنا لباس التقوى والاستقامة وارزقنا وأهلنا الصحة والسلامة والعافية وطول العمر والبركة وحسن الخاتمة. وغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولمن ساد إليه علمنا بجاه المصطفى رسول الله وصلى وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم لعلكم تتقون المعاصي. قال الله تعالى وقال الفصل رحمه الله: Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba, telah ditulis. Apa maksudnya telah ditulis? Ai furiḍa, telah diwajibkan. Yang ditulis itu maksudnya diwajibkan. Apa yang diwajibkan itu? Alaikumusiyam, alaikum atas kalian, as-siyamu puasa. Nah, puasa ini kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang min qablikum, daripada sebelum kalian, minal umami, daripada umat-umat. Jadi umam itu jamak daripada umat. Umam. Apa fungsinya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, inilah ayat yang kita baca ini adalah ayat 183, membicarakan tentang puasa, hukum puasa secara umum. Hukum puasa secara umum yaitu adalah wajib dengan berdasarkan ayat ini. Karena sudah furiḍa tadi sudah diwujudkan. Maka puasa ini termasuk daripada rukun-rukun apa Islam. Nah, siapa yang diwajibkan? Itu alladzina amanu. Ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Beriman ini berarti dia orang Islam. Maka persyaratannya untuk menjadi sah puasa itu harus dia Islam dulu. Dia orang Islam. Karena kalau dia Islam, termasuk di sini adalah orang yang murtad. Nah, orang murtad itu pun harus puasa. Kenapa? Karena nanti berkewajiban untuk mengulang puasanya ketika dia kembali ke Islam. Lo tak ada puasa setahun murtad berarti sebulan. Kalau 2 tahun berarti 2 bulan. Maka harus diulang. Jadi orang Islam, orang-orang beriman. Tentunya yang orang Islam ini tentunya sudah balik. Karena kalau belum balik maka belum wajib. Tetapi dibiasakan sejak kecil, umur 7 sampai 10 tahun itu sudah mulai terbiasa. Nah, jadi sedang balik ini, belum balik, maka berarti saya belum wajib puasa, tetap disuruh untuk membiasakan diri. Biasakan diri untuk puasa. Sampai saatnya nanti umurnya balik, sudah haid, maka setelah itu, setelah haid, mandi bersih, maka puasa. Kalau datang dalam bulan Ramadan. Nah, ini balik, berakal lagi syaratnya. Dia tidak gila. Maka kalau mau tidak puasa, boleh gila. Nah, jadi orang gila, boleh. Kalau mau tidak puasa. Karena puasa itu boleh berbuka, artinya tidak puasa bagi orang yang gila. Karena tidak ada hukum taklif, tidak ada pembuatan hukum bagi orang yang gila.
Yang keempat itu adalah mampu. Nah, ini kita akan dalam ayat ini adalah ada yutiqunahu. Nah, lanjutkan ayat ini. Nah, inilah kewajiban puasa ini memang telah diwajibkan semua orang sebelum kita. Artinya para nabi dari zaman Nabi Adam itu sudah mulai puasa. Ada mulai puasa. Maka perintah puasa ini terus sampai kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya jangan beranggapan kita saja yang diwajibkan. Ternyata kutiba alaihi min qabl itu telah diwajibkan sama orang sebelum kita. Apa fungsi puasa? Inilah yang Allah terangkan, la'allakum tattaqun, agar kalian, artinya bukan agar kalian artinya suatu yang zalmiyah. Ini bukan maknanya la'allal taraji, tapi ditahqiq. Pasti kalian itu menjadi orang bertakwa. Kalau kita mampu puasa sesuai dengan syarat dan rukunnya, sesuai dengan adab-adabnya, maka nanti kita akan menjadi orang yang bertakwa. Apa maksudnya takwa? Tatakun al-ma'asi, yaitu bertakwa menjauhi diri daripada maksiat. Fa innahu yukassiru syahwata, maka sungguhnya puasa itu ya mampu untuk yukasir, memecahkan, memotong syahwata, syahwat allati yang adalah ya mabda'uha, yang merupakan sumbernya. Ya mabda'uha, sumbernya. Dia syahwat itu sumber daripada maksiat. Sumber daripada maksiat. Nah, karena dia sumber maksiat, maka perlu dikurangi dengan cara puasa. Karena dalam hadis mengatakan inna syaitan yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu bisa berjalan di tubuh manusia itu seperti dalam aliran darah. Maka caranya supaya syaitan itu yang menggoda syahwat kita itu supaya dia tidak terluasa, maka disempitkan lewat caranya tidak makan pada siang harinya, sehingga membuat orang itu lemah. Ya, orang yang puasa kan lemah fisiknya. Kenapa? Tidak ada asupan air, tidak ada asupan makanan dan seterusnya, sehingga dia lemes. Kadang-kadang dia tidur, karena apa? Karena lemas. Maka sehingga lemah untuk berbuat maksiat. Tapi jangan pas puasa tidur, dari subuh sampai maghrib tidur full. Gimana hukum puasanya orang seperti itu? Sah. Bukan termasuk orang yang gila. Walaupun makna gila itu termasuk orang yang hilang akalnya. Tapi kalau tidur tidak dianggap sebagai gila. Tetap sah puasa. Tetapi walaupun sah secara hukum, karena tidak membatalkan puasa, tidak ada yang membatalkan puasanya, maka pahala puasanya berkurang. Benar? Karena kelelahannya kurang, kecapeannya kurang. Dalam kaidah usul fikih itu al-ajru ala qadril masyaqqah. Jadi pahala itu tergantung kecapean. Jadi siapa yang berat pegawaian, sekian luwih pegawaian, mendukan sekian lupa. Puasa masih panas. Kalau kita banyak bekerja, maka nanti upahnya semakin banyak. Siapa yang beri upah? Allah. Langsung Allah berpuasa. Karena Allah Rasulullah mengatakan dalam hadis kursinya, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, firman Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Karena kalau kita yang membalas secara manusia melihatnya, kita jadi yang puasa. Apalagi ngisuk, tanda puasa. Tetapi boleh jadi dia dalam kamar yang sepi, kamar mandi, minum sebab minum seember, ada posek.
kurang. Nah itu boleh jadi seperti itu. Maka puasa itu tidak bisa dinilai manusia karena manusia tidak bisa dilihatnya. Maka yang menilai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah tentang la'allakum tattaqun al-ma'asi, sehingga kalian mampu untuk menjauhi maksiat-maksiat. Insyaallah dengan kita berpuasa pada bulan Ramadan itu maksiat itu bisa kita pahami. Malahan full tidak bisa apa? Tidak orang yang masih daripada maksiat. Ayyaman ma'dudah. Ayyaman beberapa hari. Nah, hari-hari nusiba bisyam didasarkan dengan kalimat asyam. Atau yasumu mereka berpuasa muqaddaran. Maksudnya adalah mereka silakan berpuasa dengan waktu yang ditentukan. Ma'dudat ya, yang sudah dihitung. Ay qala'ila ya, yang sedikit-sedikit atau muaqqatat atau yang ada waktu yang tertentu. Bi'adadin ma'lumin dengan bilangan yang maklum yang sudah ditentukan. Wahia Ramadan, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wa qallalahu, dan ia menyedikitkannya. Karena disebut tadi tafsirannya itu ma'ayyaman ma'dudat ay qala'in, hari-hari yang sedikit. Ya, kita hanya puasa dalam setahun itu berapa bulan? Hanya 1 bulan. Di antara berapa bulan? Dalam setahun? 12 bulan. 12 diambil hanya 1. Nah, sedikit sekali kita puasa itu berarti. Maka disebut juga dengan qala'in. Itu hari-hari yang sedikit. Ya. Jadi itu juga sebagai dalam kesehatan nanti ya, istirahat bagi ma'idah kita, istirahat bagi usus kita yang selama 12 bulan itu mabrik kayak helm, kayak motor, dia 12 bulan itu berjalan terus, hidup terus. Kalau tidak diservis motor itu selama 12 bulan setahun, dia ganti oli, dia bersih-bersih karburator dan terus mereka batuk. Motor batuk, kemudian ada hidup. Oleh-oleh ngempus, ngempok, karena dia udah ganti oli. Dia ngadu doang. Dia servis. Karena kecapean, sahur. Maka lewat puasa itu seperti itu juga ya, organ dalam kita, usus kita ini ya sekali waktu harus istirahat. Dengan istirahatnya itu dia mengganti sel-sel yang mati. Maka motor pas terservis apa diganti? Oli bahan-bahan sesar-sesar, oli mati ganti, oli kapal putus, oli harus diganti bagian-bagian ini karena sudah tidak bisa dipakai lagi. Puasa juga seperti itu nanti. Dengan kita puasa itu nanti sel-sel tubuh kita itu akan lebih remaja kembali, menjadi orang yang cantik kalau perempuan, tampan kalau laki-laki. Kenapa? Dengan puasa itu mampu meremajakan dari kulit. Jadi dia jerawatan jadi puasa. Nah sehingga apa? Kulit kita itu para dokter mengatakan seperti itu, mampu ada semacam rangsangan untuk bisa. Dan kalau sudah puasa, berniat puasa,
itu dari sejak malam, maka wajib dia itu malam. Kalau kita sudah melihatkan malam, itu nanti pas puasanya besok sudah siap. Sudah apa? Sudah siap. Berbeda kalau kita ada niat puasa, kita akan lapar biasanya. Tapi kalau kita sudah dari awal itu berniat puasa, maka nanti dengan adanya niat tersebut membuat kita ini bisa tahan puasa. Itu sebabnya ada orang yang rokok kadang-kadang ya, kecanduan. Tapi kalau puasa berhenti dan bisa merokok. Kenapa itu? Karena sudah ada azam dari malam. Dan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis dengan adanya kewajiban tersebut, dan kita sedang berniat pada malam untuk berpuasa, maka tubuh kita itu juga ikut mengerjakan perintah tersebut, sehingga dengan sendirinya dia akan menjadi menerima puasa itu, walaupun tidak ada yang masuk dalam obat kita, dia terima. Walaupun akibatnya memang kadang-kadang karena tidak ada yang masuk, mulut jadi kering, terus yang kedua bau mulut juga keluar. Kenapa? Karena tadi tidak ada yang masuk, dia orang bicara dan seterusnya. Tetapi Rasulullah mengatakan, bau mulut yang puasa itu atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah dari kasturi. Itu nilainya. Dan jangan meremehkan bau mulut orang puasa. Tapi usahakan ya sebelum subuh itu sikat gigi dulu. Kayak makan makanan yang fair itu keluar. Jadi bangun pas saya puasa itu tenggelam nasi nyot-nyot, nasi manisan begini sehingga perlu masih siwak atau sikat gigi supaya kita tidak sekalinya pada pagi harinya, nanti membuat puasa kita lebih kurang, nanti bisa makruh nanti puasa sikat gigi itu pada siang hari. Kenapa? Bisa jadi odol gitu ya, pas pada nanti itu menjadi ada yang masuk manis-manisnya kan, bisa dihirup nanti. Bisa menimbulkan buat puasa kalau dihirup dimakan. Nah, maka orang yang puasa itu sikat gigi pada siang hari itu yang dilakukan ya pada hari itu, karena itu lapar, waktu apa haus itu, pembunuh kadang-kadang itu dilakukan. Karena bisa saja dia karena masuk. Nah ini sehingga ayyam ma'dudat ini disebut dengan ayqalail atau muaqqatat, yaitu waktu-waktu yang sedikit sekali, waktu yang tertentu, hanya 1 bulan dalam. Kenapa seperti itu? Mufassir mengatakan wa qalla lahu tashilan, dan Allah hikmahnya menyebutkan ayyam ma'dudat di tashilan sebagai kemudahan ala mukallafin atas orang-orang yang diberi hukum. Ini itu sedikit, jadi ada 12 bulan. Faman kana, maka barang siapa yang adalah minkum dari kalian, hina syuhudihi, ketika melihat bulan atau hilal 1 Ramadan ya, karena kita itu wajib puasa kalau sudah lihat bulan. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal tanggal 1 Ramadan. Wa aftiru li ru'yati. Nanti berbukalah kalian ketika melihat juga hilal itu, untuk melihat tanggal 1 apa? Maka nanti ketika akhir Sya'ban ini tanggal 29 bulan Sya'ban, sore-sorenya itu ada tim dari Kementerian Agama akan memantau hilal. Tentu tim yang sudah bersertifikasi, mau sertifikat, bersumpah, dan dia ahli dalam bidang itu. Jangan sampai kita yang main-main maju-maju lihat bulan, tahun putih turun alisnya kita bulan saja. Karena ada orang yang bulu ini
apa bulu alisnya itu panjang ya, panjang dan kalau ada dua putih jadi. Nah pas dan bulan itu yang apa muncul. Nah, oh Bilal sudah nampak di tepi pantai. Padahal itu apa bulu yang putih. Nah seperti itu. Karena itu sulit dipantau apa ya daerah yang apa banyak gunung-gunung ya. Sehingga nanti ada orang yang sudah melihatnya, maka orang yang sudah melihatnya maka kita sama kementerian agama. Besok atau nanti malam sudah mulai terawih. Besok sudah mulai puasa. Jadi aman seperti itu ya. Janganlah kita pergi banyak hilang gitu ya, karena alat kita tidak ada. Tapi kalau sudah pada ilmu falak itu boleh. Nah itu ketika kita sudah syuhudi menyaksikannya. Dia bukan kita, orang lain yang percaya, yang adil, yang memberitakannya juga boleh kita jadikan sebagai dasar untuk berpuasa. Apalagi pemerintah yang ada tim-tim khususnya, sehingga menjadi kuat keyakinan kita tentang mulainya tanggal 1 apa? Ramadan. Nah, ketika masuk bulan Ramadan itu bagaimana keadaannya? Maridhan, sakit. Ada orang yang tanggal 1-nya sakit. Atau ala safarin, atau dalam keadaan musafir. Jadi ketika masuk bulan Ramadan itu sedang musafir dia dalam perjalanan. Di tengah perjalanannya tanggal 1 Ramadan. Lalu berhaji, terus musafir yang mufrad. Nah, musafiran, dia musafir, safar qasri, musafir yang ukurannya boleh mengqasar salat. Wa ajhadahu, dan memberatkannya as-shaum, puasa, fil halain, pada dua keadaan itu. Artinya apa? Fil marad, pada waktu dia sakit. Berarti ketika dia sakit, sakitnya ini kalau dia puasa, dia akan menjadi bertambah sakit. Maka kalau ada orang yang seperti itu dengan ajhadahu as-shaum, maka itu membatalkan. Boleh dia berbuka puasa. Artinya tidak puasa. Maka ya jangan paksa diri kita, kalau sakit ya tidak usah puasa. Itu kita sudah dikasih namanya rukhsah. Apa rukhsah itu? Keringanan hukum. Ya. Yuridu apa? Yuridullah bikumul yusra. Allah ingin kepada kita kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak inginkan kepada kalian itu kesulitan. Maka ada tadi itu man syahida man kana minkum maridan aw ala safarin. Orang yang sedang marid, orang yang sakit, atau ala safarin, atau musafir, terus datang tadi itu waktu bulan puasa, maka maka boleh dia futur, boleh dia makan. Fa'iddatun fa'alaihi iddatu ma aftar, maka atasnya bilangan apa yang ia berbuka. Artinya bilangan yang dia tak puasa. Berapa hari dia sakit dan selama sakitnya itu dia tidak puasa. Nah itu nanti diganti pada hari-hari lain. Nah itu maksudnya fa'iddatun, maka atasnya iddatu bilangan ma'aftara, apa yang dia tidak puasa, min ayyamin ukhar, dari hari-hari yang lain. Artinya hari-hari selain bulan Ramadan, karena kita muqarrah itu kapan? Di luar bulan Ramadan, maka dikatakan ayyamin ukhar, hari-hari yang lain. Yasumuha, yang ia mempuasakannya hari-hari yang lain itu badalahu, sebagai gantinya, ya, sebagai gantinya. Artinya sebagai ganti dia tidak puasa pada
dua Ramadan itu karena dua sebab tadi itu. Ada unsurnya yang berupa sakit atau dia bisa sakit. Boleh nggak kita puasa ketika sakit? Boleh. Boleh nggak puasa pada waktu musafir? Boleh. Ini kalau ajhadahu memberatkan. Ya. Tapi kalau bagus ya, jangan sampai kita menjadi bahaya dalam puasa. Karena orang yang musafir itu capek berjalan. Dulu musafirnya, ya, karena katakan orang musafir itu apa? Termasuk orang yang kif'atul dan azab, sebagian daripada siksaan orang berjalan jauh. Sehingga ada masyaqqah, ada kesulitan. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang la yutiqunahu, la yutiqunahu, la tidak yutiqunahu, mampu, mampu kepadanya, mampu untuk puasa. Ya ada tafsirannya la yang ada di sana dibuang dalam ayat itu ya. Nah kalau kita baca ayatnya apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Itu kalau ayatnya. Tapi tafsirannya ada la di apa sebelum yutiqunahu. Yuti itu artinya mampu. Kalau kita baca dengan yutiqunahu, dan orang-orang yang mampu. Mampu. Nah, ada dua pendapat. Memang ayat ini tentang alladzina yutiqunahu ini ada yang mengatakan dulu pada awal-awal Islam menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu ayat ini sudah mansukh. Ya, sudah mansukh dengan ayat yang akan datang, yaitu yang mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Karena dulu awal-awal Islam itu dibolehkan memilih antara puasa dan tidak puasa. Boleh memilih dulu ya awal Islam. Ya, siapa yang puasa silakan. Siapa yang tidak puasa juga silakan. Nah, sehingga turunlah ayat yang mengatakan faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka siapa yang melihat bulan tanggal 1 2 Ramadan maka harus puasa. Maka di sana wajib semuanya puasa. Nah, di sini awalnya boleh orang tidak puasa, tapi diganti dengan apa? Fidyah. Yang tidak puasa boleh, tapi harus fidyah. Yang mau puasa silakan, maka tidak wajib fidyah. Itu awal Islam seperti itu. Maka nanti akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang kaya nanti, oh saya tidak puasa, banyak uang, tinggal kasih. Berapa orang miskin, ada satu puasa, satu mud sama dengan 6 on, 1 on sama dengan 100 gram, 100 kali 600 gram, kurang sekilo, karena 1 kilo sama dengan 1000 gram, berarti berapa aja? 1 kilo kurang 400, setengah kilo lebih. Nah itu yang wajib, sehingga gampang. Maka ayat ini dihapus hukumnya menurut tafsiran yang yutiquna, maka ditafsirkan dengan la yutiquna, yang tidak mampu dengannya. Kenapa? Dikibarin, karena dia sudah tua. Yang tua itu sudah tidak mampu untuk puasa. Kadang-kadang mampu, kadang-kadang tidak. Au maradin, atau sakit, la yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan sembuhnya, sakitnya terus. Maka fidyatun, mengeluarkan fidyah, mengeluarkan sifat sugro namanya, yaitu fidyah. Apa fidyahnya itu?
Ya ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang miskin. Berapa? Ay qadra, seukuran ma ya'kuluhu, apa yang dia makan fi yaumihi, pada harinya, pada hari itu, di hari itu. Berapa ukuran kita makan dalam sehari? Wah mudun, satu mud. Berapa hari ikut ya? Atau belum? 600 gram, sekilo lebih, apa? Sekilo kurang. Itu 600 gram, sekilo kurang, atau setengah kilo lebih. Ya, setengah kilo lebih. Lebihnya berapa? 100 gram. Itu yang kita masak. Jadi kalau kita di rumah sendirian, ambil beras setengah kilo, lebih 600 gram, masukkan ke mendidih, masukkan, tunggu masak, nanti kita makan sehari 24 jam, itu sudah kenyang, insya Allah. Itu ukuran orang kenyang sehari. Ini orang miskin ini. Pak miskin, cukup lah untuk kita makan, insya Allah hidup. Kadrama ya'kuluhu fi dzalikal yaum, ya. Wa mudun, itu satu mud. Min ghalibi qutil balad, dari kebiasaan makan pokok negeri itu. Jadi kalau kita beras, kalau ada lain mungkin bisa sagu, bisa juga yang lain, ya. Yang penting dia makanan pokok. Likulli yaumin, bagi setiap hari, ya, itu mudun, satu apa? Wa fi qiraatin, dan pada satu bacaan, bidafati, dengan menyandarkan fidyati, nikmat fidyah. Wahya lil bayan, dan itu tujuannya, ibafatnya untuk, dalam ilmu nahwu namanya lil bayan, untuk menjadi fidyatu ta'amin. Itu caranya dibaca, bukan fidyatun ta'amu miskin, tetapi dibaca fidyatu ta'ami miskin. Jadi ya, satu tidak bertanwin, ya, karena dia ibarat. Ya, itu pada satu baca, maka ibaratnya namanya lil bayan. Wakila, dan dikatakan la, tidak, gairu maqdurah, dia tidak ditentukan. Wa kanu, dan adalah mereka mukhayyarina, mereka dipilihkan fi sadril Islam, pada awal Islam, baina shaumi wal fidyah, antara puasa dan fidyah. Ini awal Islam itu orang masih dibolehkan untuk memilih mau puasa atau tidak. Itu boleh pada awal Islam. Summa nusikha, kemudian ayat ini dinasah. Ayat ini dinasah, hukumnya maksudnya, ya, hukumnya dinasah. Karena dalam ilmu usul tafsir itu ada namanya mangsul hukmi dunat tilawah, dihapus hukumnya, tapi tilawahnya, bacaannya masih. Ada yang mansuh, ayatnya langsung dengan tulisan-tulisannya nanti dihapus, sehingga tidak ada lagi. Tapi hukumnya kadang-kadang masih ada, juga hukumin, ya, hukumnya masih tetap. Itu macam-macam. Itu termasuk daripada ayat yang dinasah hukumnya, ayatnya masih. Nah, ini bita'yinis shaum, dengan tentuan puasa, fi qauli, dengan firman Allah Ta'ala dalam nanti yang kita akan baca ayatnya ini, faman syahida minkum syahra falyasum, pada siapa yang menyaksikan dari kalian itu syahra, itu bulan, tanggal 1 Syawal, 1 Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah ia mempuasakannya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas,
ila hamil wal murdi'ah, kecuali orang hamil dan orang yang menyusui. Nah, ibu hamil, ibu menyusui, iza aftarata, kalau keduanya tidak berpuasa, aftarata itu futur, artinya tidak puasa. Khaufan 'alal walad, karena takut atas anaknya. Fa innaha baqiyatun, maka sungguhnya dia hukum fidyah itu baqiyatun, tetap bila naskhin, tanpa adanya nasakh, tidak, tanpa adanya penghapusan hukum fi haqqihima, pada hak keduanya, yaitu orang yang sedang hamil dan menyusui. Nah, orang yang hamil dan menyusui dalam hukum Islam di ayat ini, itu kalau dia takut untuk anaknya. Apa takut untuk anaknya maksudnya? Orang yang hamil, kalau dia puasa, nanti biasa anaknya mati atau guguran, berarti itu masuk takut untuk anaknya saja. Atau untuk orang yang menyusui, kalau dia puasa, apa akibatnya? Karena tidak ada makanan yang masuk, maka air susunya menjadi kurang, ya, anaknya menjadi sakit atau kurang sehat. Nah, berarti dia takut untuk anaknya. Nah, itu kalau takut untuk anaknya, maka hanya dua yang diwajibkan, wajib dan qadha, dan bayar fidyah. Itu ya. Tapi kalau dia takut untuk dirinya sendiri, dia takut bahaya, takut sakit, atau bersama anaknya juga dia takutkan, itu cukup qadha saja. Nanti kalau ada ibu-ibunya, ya, ada ibu orang lain atau ibu kamu sendiri, jadi yang bertanya, apakah kita ini besok wajib qadha atau plus fidyah? Tergantung apa khawatirnya, apa takutnya. Jadi kalau takutnya itu tidak puas itu gara-gara hanya takut pada anaknya saja berbahaya, maka dua, puasa plus qadha, puasa plus fidyah, qadha plus fidyah. Tapi kalau takut untuk dirinya sendiri, dia yang akan sakit dan seterusnya, termasuk anaknya juga, tidak apa-apa. Nah, itu cukup qadha saja. Jadi tanya kepada ibunya, enggak puasanya apa alasannya? Takut apa? Oh, takut sakit. Oh, berarti qadha saja. Oh, saya takut anak saya kurang dapat air susu. Saya sih sehat. Nah, kalau puasa masih sehat, maka berarti plus dia mampu puasa tapi tidak puasa. Itu qadha plus fidyah. Begitu juga takut pada orang lain. Misalnya apa? Ada orang lain di mana? Ada orang yang kecelakaan atau jatuh, terus sehingga kita harus membatalkan puasa kita untuk menolongnya. Dia hampir mati. Dan kita tidak bisa untuk menolongnya kecuali membatalkan puasa. Itu juga hanya takut pada orang lain. Karena yang penting hewan muhtarim. Hewan termasuk manusia, itu hewan yang dihormati. Yang dihormati, maka boleh kita tolong dengan batal puasa, batalkan puasa. Tapi plus tadi itu harus plus fidyah. Nah ini, maka ayat ini untuk dua orang ini dan yang sama sepertinya tetap tidak dinasakh, tidak dinasakh hukumnya. Tetap dia qadha dan fidyah. Faman tatawwa'a, maka barang siapa yang mengerjakan yang sunat khairan, dengan kebaikan, biziyadah, dengan menambah alal qadril mazkur, atas ukuran yang disebut, fil fidyah, pada fidyah itu. Berapa tadi? 1 mud. Oh, sekarang saya tambahkan 1 mud. Jangan 1 mud, 1 kilo saja. Tapi setiap hari saya kasih 1 kilo. Itu bagus. Itu lebih. Maka ini menunjukkan kaedahnya adalah semakin kita capek dalam puasa,
itu pahalanya semakin besar. Nah ya, khairan lakum an khairan lakum itu khairan ya. Sama tatawwa khairan. Bahwa maka dia tatawwu yaitu berbuat sunat itu khairun lebih baik lahu baginya. Wa antasumu dan bahwasanya mereka berpuasa mubtadaun. Ini nanti jumlahnya jumlah an masdariyahnya itu ditakwil menjadi mubtada. Karena an-nya merupakan masdar. Masdarnya ada takwilannya. Wa jumlatu an ma'ama dakhal alaihi fi ta'wil masdar. Nanti itu di mahal rakin mubtada. Apa maksudnya masdarnya? Tasumu siang. Terus ada wawunya diganti dengan dhamir jamak. Makanya siyamukum. Tasumu siyamukum. Kalau tasumu saja wa antasuma misalnya siyamuka. Kalau mereka jamak siyamu. Wa khabaruhu dan khabarnya khairun kalimat khair. Itulah khairun lakum lebih baik untuk kalian. Minal iftar daripada berbuka. Artinya daripada tidak puasa. Wal fidyah dan fidyah. Artinya apa fidyah itu? Membayar kifarat kecil, yaitu membayar satu mud. In kuntum ta'lamun jika kalian mengetahuinya. Jika kalian mengetahuinya, maka silakan kalian berpuasa. Jadi puasa daripada ketimbang tidak puasa misalnya, maka lebih puasa. Annahu bahwasanya khairul lakum itu lebih baik bagi kalian. Fa'aluhu maka kerjakanlah tilkal ayat hari-hari itu. Artinya kan karena dulu itu kan awal-awalnya dipilihkan antara boleh puasa atau tidak puasa tapi berbayar fidyah. Maka lebih baik puasa. Sehingga turunlah ayat ini syahrul ramadan dan menjelaskan Quran nanti sampai ayat aman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan hilal tanggal 1 Ramadan maka harus puasa. Nah, berdasarkan ayat inilah pilihan tadi itu diberhentikan. Sehingga iman orang itu sudah kuat ya. Karena memang awal Islam itu suatu itu karena masih kurang kuat iman, mereka masih boleh. Sampai-sampai dulu kan khamar masih boleh minum khamar itu pada awal Islam. Sehingga pas dia sholat masih juga mabuk. Akhirnya dikurangi lagi pembolehannya. Sehingga jangan kalian minum khamar ketika sedang sholat. Atau akrabus sholat wa antum suka atau ta'lamu ma taqul. Jangan kalian sholat itu mabuk. Akhirnya mereka semakin menjauh. Lama-lama setelah kuat imannya maka diharamkan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Maka jauhi total, tidak boleh sama sekali. Itulah Islam ya, bertahap. Maka kalau kita itu juga kalau puasa seperti itu juga bertahap dari awal. Mampunya 1 jam kalau masih kecil itu ya, 3 biasa. Sejam, kemudian rombongan 2 jam. 3 jam, setengah hari, sampai hampir maghrib, sampai asar, sampai maghrib. Sehingga nanti ketika dia sudah balik, sudah wajib mukallaf, maka dia sudah terbiasa. Nah itulah, jadi kayak orang yang belum balik di awal Islam itu ya, karena masih terbiasa makan dan seterusnya, akhirnya disuruh puasa, maka ada yang mampu, ada yang tidak. Maka silakan yang mampu puasa. Yang tidak mampu ya bayar fidyah. Dihukum tidak puasa tapi harus bayar fidyah. Boleh tidak puasa. Itu awal Islam. Sehingga setelah itulah maka karena dianggap mampu semuanya maka diwajibkan puasa semua. Maka yang tadi ada uzur-uzur kayak sakit, kayak orang yang
tua atau orang yang hamil, ya, atau menyusui, ayat ini masih tetap hukumnya. Ya. Maka nanti kalau dia itu sakit, tidak mampu puasa, maka qadha. Orang yang sudah tua ya, maka cukup qadha saja. Nah, ini orang yang tua atau orang yang sakit. Nah, kalau dia itu orang yang hamil atau orang menyusui dan takutnya untuk anaknya atau untuk orang lain, maka itu qadha plus fidyah. Kalau takutnya hanya untuk dirinya sendiri dengan anaknya, ya yang penting dirinya sendiri ya, nah, maka itu qadha saja. Ya, kalau orang lain takutnya untuk orang lain, takutnya itu qadha plus fidyah. Kenapa? Karena dia ada istilahnya dia meluputkan waktu untuk ibadah. Sedangkan waktu itu harus semuanya digunakan untuk ibadah. Waktu untuk puasa tapi dia tidak puasa. Karena waktunya puasa tapi tidak puasa. Nah, inilah yang kita pelajari pada subuh ini. Insya Allah nanti minggu depan kita akan lanjutkan nanti dengan pembahasan ayat selanjutnya yang dimulaikan dengan apa ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena lagi sebulan ya kita puasa ya, Ramadan. Nah, nanti dekat-dekat puasa ini baru kita bahas ayatnya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ya, sudah ya. Sampai tulis batasnya ya, sampai Syahrul. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma qad 'alimna wa ma qad 'allamna fadhkurhu lana 'inda hajatina ila rabbil alamin waj'alna min ibadika alladhina amanu biqawlika wa 'amilu bima 'allamtana waj'alna min ibadika al-muqassirin برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بما علمتنا وعاملين وللجبال مريدين ولا تجعله وبال علينا وضعه في ميزان الصالحات إذا رضت أعمالنا إلينا ووفقنا لاتباع السنة يا ذا الفضل والمنة وأسعدنا بلقائك بلا محنة وأعنا على فهم التفسير وأعنا على فهم علومك وكتابك يا رب العالمين حتى تجعلنا من عبادك المقصرين المحققين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.